Oke, baik, kita masih bersama dengan Kiki, Aldi dan juga Bastian karena namanya udah bukan CJR lagi ya. Dulu CJR, gak tahu sekarang dia mau comeback atau enggak. Ini ada kartu-kartu di sini dibaca masing-masing. Oke, dari Kiki dulu deh. Baca buat siapa Kiki? Dibaca Kiki buat siapa? Oh, buat Bastian. Bas, waktu memilih keluar dari CJR, gue dan yang lain kan kayak masih bocah, terus bilang ya udah bodo amat. Tapi sebenarnya dari lubuk hati terdalam pas mau keluar itu, lu pengen gak sih ditahan sama kita-kita? Kurang dramatis gue bacanya. Iya, harus lebih sedih dong. Bastian. Sebenarnya lo pengen gak sih kita tahan tuh aslinya gitu? Iya, apakah kamu sebenarnya pengen kita tahan? Untuk kamu bilang kamu pengen keluar. Sebenarnya penahan apa? Gue itu bakal ditahan Kak. Kalau misalnya ada komunikasi, cuma posisi waktu itu kita emang gak ada momen untuk berkomunikasi, cuman kita berempat. Kamu yakin kamu bakal ditahan? Kita tuh love each other. Oh, iya. Lo kita tanya lo yang lain, emang bener? Kalau kamu mah saudara, Kiki. Kok kenapa kalau saudara? Kamu sebenarnya kalau tahu gitu ada momen komunikasi, kamu akan nahan dia gak sih dulu? Kalau sekarang berpikirnya iya. Kalau dulu belum tahu. Oh, dulu karena masih seumur ya? bocah. Iya, tapi kalau sekarang ada penyesalannya sampai hari ini, kenapa gue nggak sempet ngobrol sama dia, kenapa nggak coba untuk bahas kenapa sih kita kan bareng-bareng gitu. Emang gak ada momen nih Ki waktu itu. Kalau dulu pikirannya apa waktu itu? Nggak tahu atau? Karena tiba-tiba yang aku tahu ya, Bastian mengundurkan diri secara tiba-tiba. Oh. Jadi nggak. Jadi kalian ngerasa kayak, ih apaan sih gitu Iya, ya? nggak ngobrol sama aku sama Aldi sama Iqbal juga. Kenapa nggak ngobrol sih? Emang nggak ada WhatsApp waktu itu ya? Sama itu mungkin masih karena masih bocah itu ya, jadi masih menggebu-gebu yang kayak udahlah. Ya emang berarti udah jalannya ya, Iya. jalannya. Aldi, buka Aldi. Ini dulu, sabar. Ini terakhir. Oh, buat Bang Kiki. Hei, Lo sering posting foto throwback gue di IG, terus bercanda mirip-miripin gue sama Bogi Citayam. Jujur dah, itu bercandaan doang atau bener dari hati? Dari hati lah. Jadi selama ini posting ini beneran doang, bener dari hati? Itu pertanyaannya. Hei, jawab hei. kok gimana ngomongnya? Sumpah itu cuman untuk dari hati. Kenapa harus ada awalnya itu loh? Kan tinggal bilang dari hati ya, mohon maaf loh. Ya gue seneng aja bercanda. Ya Allah. Pernah Banyak nyanyi bareng Bonge. banget gue liat-liat ya. Bonge memang benar-benar super kids. Tangannya siap beramai. Romedal cilik. Itu harusnya kalau aku bawain tulisan nama bawah itu Iqbal bukan Aldi tau. Itu siapa? Salah. Pernah nyanyi bareng Bonge. Astaga. Tapi kamu digituin gimana? Tersinggung atau Enggak, lucu-lucu aja? karena gini ya, karena aku sama Bang Kiki sama Bastian di luar misal dari kamera ya, bercandanya bisa lebih dari itu malah. Oh, ini udah disaring-saring ya? Malah aku bilang ke Bang Kiki jangan dihapus ya, jangan Lihat, dihapus. Itu lu. Bang emang belum ada apa-apanya kalau lihat gua no. Mohon maaf nih, pada waktu itu pertanyaan gue, lu bagaimana melihat dunia ini? Pasti gelap banget kan? Lu pasti melihat kita gelap banget kan? Bahkan tidak melihat kalau boleh jujur. Ini Bonge apa Pak Tarno sih? Dia pakai helm gue lihat ya. Oke, Bastian yang udah gak sabar buka sekarang Bastian. Beneran di Masalahnya lu pesan bunga lagi. Buat Aldi. Aldi, jujur, kalau lagi nggak sama gua, lo suka ngomongin gua nggak dengan Iqbal? Dan biasanya ngomongin apa? Jawab jujur. Emang iya itu pertanyaannya? Enggak. Ya. Iya, benar. Benar. Gimana sih ini konsepnya? Aldi jujur ya, kalau lagi nggak sama gua, Kalau nggak sama dia nih, kamu sering ngomongin Bastian nggak Kiki sama Aldi suka ngomongin gua nggak. Ini kan sebenarnya buat gue mungkin. Nih, Iya, dia jujur kalau dicoret. lagi Makanya nggak sama makanya dia. gua coret. Iya. Jadi gimana? Jadi kamu Yang gua- suka ngomongin dia nggak dulu? Oh, Kalau lagi di belakangnya? iyalah. Enggak. Bukan, paling ya kita bercandaan doang gitu loh. Jadi siapa yang nggak ada itu yang diomongin ya? Iya, buat bercanda-bercandaan. Gitu. Tapi kita udah tahu kalau gue pasti diomongin nih sama dia. Bener. Jadi kita ngomongin Iqbal, kan dia nggak ada. Habis ini ya. Iqbal lagi di mana sih? Iqbal kayaknya lagi Lagi di Jakarta atau lagi di Australia? Kan dia Lagi di di Jakarta. Jakarta. Di, Promo di kayaknya. Jakarta. Kalian tahu nggak kalau dia lagi di Jakarta? Dia Nggak ngasih tahu. kabar nggak? Enggak. Tahunya dari Instagram. Jelas banget ya. Aduh. Emang kalian dia nggak pernah di WhatsApp lagi ngumpul yuk ketemuan yuk gue lagi di Jakarta nih gitu nggak? Nggak ada betul begituan. Pengen. Gimana ya? Cuman nomornya kayaknya ganti-ganti deh. Kiki yang di pojokan. Kenapa kamu diem aja? Aku diam aja karena aku lagi baca itu. Oh, iya. Enggak, tulisannya cuma itu doang, panjang Aku banget. lagi baca prompter aja. Iya. Tapi aku tahu dia di Jakarta lagi promo film terbarunya. Ngomong ke Kiki. Lihat di Instagram.
Nanti kita akan korek-korek lagi mereka bertiga. Tapi kita mau ngobrol dulu sama teman aku. Ada Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, penyanyi sekaligus rapper berusia 43 tahun ini pada 2021, anaknya Aisyah Aurum berusia 9 tahun dinyatakan sembuh dari leukemia setelah menjalani pengobatan selama 4 tahun di Singapura. Denada sempat tidak percaya ketika dikabarkan bahwa hari itu adalah kemoterapi terakhir anaknya hingga membuat Denada menangis dan sujud syukur. Perempuan yang pernah menikah dengan Jerry Aurum pada 2012 namun bercerai setelah 3 tahun ini sempat kesulitan ekonomi di masa pandemi hingga menjual tanah, apartemen, rumah, mobil, perhiasan, bahkan menjadi instruktur Zumba dengan membuka kelas online untuk biaya pengobatan Aisyah dan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana ungkapan hati Denada setelah anaknya dinyatakan sembuh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sekarang di private room bersama Denada. Hai, Kak. Yang lagi ada di Jakarta. Iya. Ini kali ini untuk berapa hari? Kali ini lama. Lama. 3 minggu aku udah dimarahin terus sama Pasti. Minta izin udah pakai list ya, pakai list ya. Iya, udah list oleh-oleh. Pokoknya tiap hari dia udah ngambek terus karena dia nanya kapan pulangnya jadinya gitu. Oke. Nah, ini ada artikel yang kemarin juga rame karena sempat dia diwawancara di podcast begitu ya. Denada sujud syukur anaknya sembuh dari leukemia. Ini kan Amin, ya Rabbal Alamin, ya Insya Allah. aku dengernya taunya bahwa Denada itu sebenarnya juga nggak berani untuk terlalu euforia, betul gitu. Karena masih ada ingin menjaga. Iya. Kayaknya aku cuma Karos yang tahu. Kenapa cuma Karos yang tahu? Iya, betul Kak. Jadi kalau gini, aku mungkin jelasin dulu kalau di leukemia gitu, aku nggak tahu apakah di cancer yang lain juga begitu. Tapi kalau di leukemia disebutnya dengan kata survivor. Aku rasa di cancer yang lain juga sama ya, Survivor. disebutnya dengan kata survivor. Jadi memang Aisyah itu alhamdulillah aku bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelesaikan protokol kemoterapinya. Itu di tahun 2020 dia akhir udah selesai gitu. Nah di leukemia ini modelnya tuh kalau 1 tahun setelah dia menyelesaikan kemoterapi, selama 1 tahun setelahnya itu chance kemungkinan untuk kembali lagi itu sekian puluh %. Lewat dari 1 tahun persentase itu akan berkurang. Lewat dari 2 tahun dia akan berkurang lagi. Jadi modelnya kayak gitu Kak. Jadi sampai sekarang masih kontrol, masih terus check up, masih butuh bantuan doa dari semua. Tapi kita bersyukur banget karena untuk melewati masa kemoterapi yang hampir 3 tahun itu pun itu sudah alhamdulillah Aisyah bisa melewati itu dengan baik dan makanya untuk mereka yang sudah melewati masa kemoterapi, menyelesaikan protokol kemoterapinya itu disebut dengan kata survivor karena dia sudah alhamdulillah bisa melewati itu. Aku jadi ingat waktu pertama-tama kita ke Singapura waktu itu ya, Oh wawancara iya, kamu. benar. Ini ada cuplikannya. Dena sempat dia menceritakan apa yang dia alami ketika tahu kabar itu. Dia bilang, kenapa? Sampai dia dimarahin sama ibunya. Jangan ngomong gitu. Gak boleh ngomong gitu, iya. Ini kita tanya, setelah kamu melewati sampai saat ini, di titik ini, apa hikmah-hikmah yang kamu dapat sebagai manusia? Kamu diajarkan apa? Dan apa yang membuat kamu tuh kayak menemukan pencerahan apa gitu tentang hidup ini? Kita lihat dulu tapi cuplikannya. Aku pernah ngomong sama mama, pernah aku nangis karu-karuan, aku bilang sama mama, why? Mama marah loh sama aku. Gak boleh kamu ngomong kayak begitu. Gak boleh. Dosa kamu ngomong kayak gitu. Jangan pernah bilang gitu. Jangan pernah mempertanyakan ketetapan Allah buat kamu. Yang ikhlas, nak. Yang ikhlas. Mama bilang gitu. Selalu bilang gitu. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Kamu merasa ini adalah suatu hal yang berat sekali untuk bisa kamu jalani, kamu bisa lalui penderitaan yang luar biasa buat kamu. Tapi Allah udah, ini ketetapan Allah buat kamu. Yang ikhlas, adukan semuanya sama Allah. Jadi, aku ngadu, aku nggak berani ngomong sama Allah. Kenapa? Aduh. 3 tahun aku ngejalanin ini, 4 tahun ya, kita jalan 4 tahun udah di Singapura dengan segala ups and downs-nya.
banyak poin di mana aku tuh merasa orang mungkin selalu melihat bahwa wah, Dena bisa menjalani ini semua dengan penuh ketegaran, ketabahan. Tapi aku tuh kan manusia biasa. Banyak sekali poin-poin dan titik-titik di mana aku tuh betul-betul merasa lemah sekali dan helpless sekali. Saat apa itu? Wah, macam-macam ya. Saat melihat Aisyah nggak berdaya, saat melihat Aisyah kondisinya lagi nggak bagus, saat ada kesulitan-kesulitan lain, segala macam. Ya mungkin semua juga kakak pun sudah tahu, kesulitan uang, kesulitan segala macam. Itu seperti berasa kayak udah nggak ada tulangnya lagi badan ini, betul-betul lemes dan cuma bisa minta, itu tadi cuma bisa minta nangis ke Allah. Tapi kalau misalnya kakak tanya apa yang mengajarkan, apa pencerahan yang aku dapatkan selama 4 tahun ini dan sampai sekarang pun aku masih pegang terus adalah bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau kita meminta sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Hal yang aku sendiri hitung secara manusia ini kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin. Dari mana? Hal kecil aja deh. Dari mana duitnya? Ini mau begini butuhnya sekian. Aku nggak punya duit, aku nggak kerja. Dari mana duitnya gitu. Tapi aku nangis, berdoa dan alhamdulillah Allah kasih pertolongannya. Jadi aku selalu merasa bahwa Allah itu selalu siap hadir, alhamdulillah, dan insya Allah akan siap selalu hadir dengan pertolongannya di saat kita betul-betul sedang membutuhkannya, di saat kita memang dikasih satu perjalanan yang memang mungkin nggak mudah buat kita. Gitu. Nggak mudah, tapi pertolongan Allah datang dari berbagai macam bentuk, datang dari berbagai macam arah, termasuk dari muka. Jadi I will never forget that. Dan aku kalau bisa aku sebutin itu beribu-ribu kali, aku akan sebutin beribu-ribu kali. Gitu. Jadi aku grateful dan bersyukur sekali. Apa yang berbeda dari Denada yang sekarang dengan Denada yang tadi kita lihat? Setelah yang berikut ini dan kemana-mana tetap di Rumpi.